Setan itu akan terus membersamai manusia seperti aliran darah manusia. Wa inni khasyitu ayyul qafi anfusikum syai'an. Maka Rasulullah khawatir betul karena setan itu ada dalam aliran darah kita, akan selalu memberikan waswas, bisikan, godaan agar manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada beberapa cara, beberapa talbis, perangkap iblis atau setan menggoda manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara satu buku yang cukup menarik. Kita bahas tentang talbis iblis, ya, yaitu sebuah buku yang dikarang oleh Ibnul Jauzi yang bicara tentang siasat atau perangkap iblis di dalam menggoda manusia. Kita akan membicarakan buku itu. Pertama, saya ingin menghantarkan pembicaraan tentang talbis ini dengan mengatakan bahwa iblis itu memang satu makhluk Allah yang pertama kali melakukan dosa, yaitu dosa kesombongan. Kita tahu ketika iblis dan nabi dan para malaikat disuruh bersujud kepada Adam, Adam kemudian bersujud sebagai tanda takdim kepada Nabi Adam, dan kemudian iblis enggan. Ketika ditanya kenapa, apa yang menghalangi engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Qala inni khairum minhu, saya ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Jadi dosa pertama kali makhluk Allah adalah tentang kesombongan, ketika seseorang membeda-bedakan manusia gara-gara penciptaannya. Jadi iblis merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Adam dan enggan untuk bersujud kepadanya. Yang kedua, kita tahu kesudahan dari peristiwa pembangkangan iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam, maka iblis dihukum oleh Allah, kemudian dikeluarkan dari surga, bahkan kemudian dicap sebagai makhluk Allah yang membangkang. Setelah itu tetapi iblis mengajukan sebuah permintaan kepada Allah. Kira-kira permintaannya, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah putuskan kami ini sesat, maka kami akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'utiyannahum min baini aydihim, saya akan berusaha menggoda, memperdaya manusia dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an samailihim, dari sebelah kiri, wala takziru aksaruhum syakirin, sampai kebanyakan manusia itu dengan siasat, dengan godaan kami, mereka termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur dan menjadi kelompok kami, orang-orang yang sesat. Dan kita tahu perang antara iblis dan manusia di dalam konteks bahwa manusia, iblis mau mengajak sebanyak mungkin menjerumuskan, menyesatkan manusia, itu diabadikan dalam surat Yunus ayat 5. Inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Bayangkan Allah menegaskan sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Oleh karenanya dalam banyak riwayat disebutkan setan itu punya markas, teman-teman semua. Markasnya di dasar samudra. Kemudian dari situ dia kemudian menggoda manusia, mengirimkan setan-setan sesuai dengan siapa yang digoda. Semakin canggih yang digoda, maka yang dikirimkan adalah setan yang juga secanggih itu. Dan mereka tidak mau tidur sedetik pun karena mereka berjanji akan
mengajak manusia, menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Maka Hasan Al-Basri ketika ditanya, apakah setan pernah tidur? Hasan Al-Basri mengatakan, launama lawajadna roha. Seandainya setan, iblis kemudian sempat tidur, maka kemudian kita akan terbebas walaupun sebentar dari godaan mereka. Terlebih-lebih lagi, Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan, inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Setan itu akan terus membersamai manusia seperti aliran darah manusia. Jadi setan itu seperti aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Wa inni khasyitu ayyulqa fi anfusikum syai'an. Maka Rasulullah khawatir betul karena setan itu ada dalam aliran darah kita, akan selalu memberikan waswas, bisikan, godaan agar manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bunda Aisyah pernah bertanya, apakah setiap manusia dikirimkan setan kepada masing-masing orang? Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, tetapi aku sudah ditolong oleh Allah untuk bisa terhindar dari godaan setan. Oleh karenanya buku Ibnul Jauzi tentang talbis iblis, perangkap-perangkap setan ini saya kira menjadi penting kita baca agar kita tahu nih perangkapnya, siasatnya, was-wasnya, bentuknya apa saja sehingga kita bisa menghindarinya. Dalam buku itu paling tidak ada beberapa cara, beberapa talbis, beberapa cara perangkap iblis atau setan menggoda manusia. Pertama, iblis itu mengajak manusia untuk kufur, untuk menyekutukan Allah. Dan biasanya rata-rata kalau ini tidak kuat imannya, kita jadi syirik ya. Kita menyembah selain Allah, kita menduakan Allah. Tapi kalau kemudian kita terbebas dari perangkap yang pertama ini, kemudian iblis menggoda kita dengan talbis apa? Yaitu menawarkan kita disuruh melakukan dosa-dosa besar dengan kemudian dikemas, nggak apa-apalah, kamu nanti bisa bertaubat ya. Nanti kamu bisa perbarui, kamu bisa segera ini, toh yang lain juga melakukan yang sama. Sehingga kemudian kadang-kadang kita tergoda oleh perangkap yang kedua ini. Kalau diajak kufur, lolos. Kalau ditawarkan dosa-dosa besar, kemudian kita menolak. Kemudian yang ketiga, iblis tawarkan kita perangkapnya apa? Menawarkan kalau nggak dosa besar silahkan, ayo lakukan dosa-dosa kecil. Kemudian apa ya? Diberi kayak semacam kata-kata dari iblis gitu, nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau dosa-dosa kecil, kalau kamu wudhu aja itu sudah menggugurkan dosa-dosamu, sehingga kita merasa nggak apa-apa melakukan dosa kecil. Padahal la saghirata ma'al istimrar. Padahal Rasulullah mengatakan nggak ada dosa kecil itu kalau kita lakukan secara terus-menerus. Tetapi kalau imannya sudah kuat, dosa-dosa kecil itu kemudian tidak dikerjakan. Apa yang ditalbiskan oleh iblis kita tolak. Kemudian apa? Kemudian talbisnya menggunakan cara keempat. Apa itu? Iblis menawarkan kita melakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh, tetapi apa? Berlebihan, melalaikan. Kita begadang, kita nonton, kita makan. Itu kan hal-hal yang mubah. Tapi kalau kemudian dengan main itu melupakan hal-hal yang bersifat kewajiban, kalau kemudian kita melakukan hal yang mubah itu jatuhnya kemudian berlebihan, melalaikan kepada kewajiban-kewajiban Tuhan, berarti kita sedang terperangkap oleh talbis iblis tadi. Kalau hal-hal mubah sudah ditinggalkan karena sadar akan hadis Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani, di antara ciri muslim yang baik adalah meninggalkan hal yang gak ada manfaatnya, walaupun itu mubah, tapi kalau berlebihan ditinggalkan. Ada kemudian talbis yang kelima. Apa itu? Iblis menawarkan kita melakukan hal-hal yang ibadah yang utama, tetapi kemudian melalaikan ibadah yang lebih utama. Misalkan kita disuruh zikir terus, disuruh fokus untuk melakukan hablum minallah, tetapi mengabaikan ibadah yang lebih utama, yaitu ibadah sosial kita.
Ya udah, kamu yang penting zikir aja, baca Quran, jangan pedulikan mau tetanggamu yang lapar, gitu, lisanmu yang kemudian nggak terjaga. Itu hati-hati. Atau kemudian kita mengerjakan yang sunnah tapi kemudian mengabaikan yang wajib. Masya Allah, gitu, yang sunnah-sunnah dikerjakan tapi yang wajibnya ditinggalkan. Nah, ini tata cara bentuk-bentuk talbis iblis, perangkap-perangkap iblis yang kalau tidak kita sadari dengan cepat, kita akan terus menganggap yang jelek menjadi baik, yang dosa-dosa besar kemudian dipersuasi dengan apa, nggak apa-apa, nanti kita bisa bertaubat dan sebagainya, dan terus terperangkap kepada talbis iblis ini. Bahkan yang keenam, kata Ibnul Jauzi adalah bagaimana iblis itu yuwaswisu fi sudurina, memberikan was-was kepada manusia. Kalau mau sedekah ditakut-takuti, kamu nggak khawatir hartamu hilang padahal kebutuhanmu masih banyak. Atau kemudian membuat kemaksiatan itu menjadi indah di mata kita dengan berbagai bungkus, dengan berbagai argumentasi, sehingga kita ngerasa melakukan kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah, ini terus waswasa ilai lahu asyaiton. Bahkan seorang Nabi Adam kan gara-gara waswas ini kemudian tergoda untuk tidak mendekati syajaratul khuldi, pohon keabadian, dan bukan saja mendekati tapi malah memakan buah khuldi. Dan akibatnya kita tahu, gara-gara was-was setan ini Nabi Adam bersalah, diturunkan dari surga, dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat-sahabatku bentuk-bentuk talbis iblis yang menjadi poin kita adalah bagaimana cara menangkal itu. Bagaimana cara kita menghindarkan diri, membentengi diri kita agar tidak terperangkap sama talbis iblis, sama perangkat iblis dengan segala macam tadi, wajahnya, bentuknya, godaan. Yang pertama saya kira penting ya, yaitu kita harus sadar inna kaidas syaitoni kana do'ifa. Surat An-Nisa 76 itu kita diberi kabar gembira, sesungguhnya tipuan setan itu lemah. Yang membuat tipuan setan itu kuat karena iman kita yang lemah. Oleh karena ada yang menarik, Imam Al-Qushairi itu mengatakan yang paling mumpuni, yang paling membuat setan itu gedek gitu. Gedek itu apa ya? Marah gitu. Kalau melihat pelaku maksiat tidur. Jadi ternyata mencegah talbis iblis itu berlaku adalah tidur. Maka kata Imam Al-Qushairi, tidur itu menjadi cara yang efektif atau paling tidak menunda talbis iblis itu menggoda ketika seseorang terjaga. Maka tidur jangan dianggap remeh. Sebab dengan tidur paling tidak kita nggak diwaswasi setan, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa terperangkap sama perangkap-perangkap yang bermacam-macam dari iblis tadi. Tapi kan nggak mungkin 24 jam kemudian kita tertidur. Kita mesti terjaga dengan segala aktivitas kita. Maka apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu menjadi penting. Apa? Kita lakukan segala sesuatu, kita persembahkan untuk Allah, sehingga insya Allah dengan itu iblis itu tidak bisa menyentuh, bahkan mendekati orang-orang yang ikhlas sekaligus yang ideal diikhlaskan oleh Allah. Dalam banyak ayat, misalkan Allah mengatakan bahwa iblis itu, surat Shad misalkan ayat 83, akan menggoda manusia. Banyak manusia tergoda illa min ibadikal mukhlasin, kecuali orang-orang yang dibuat oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Itu bisa terhindar dari talbis iblis. Yang kedua apa? Zikrullah. Bagaimana kita terus mengikatkan diri, mengingat Allah. Dengan terus mengingat Allah berarti Allah menjadi benteng kita, sehingga setan akan tidak mempan, tidak bisa mendekati, karena benteng Allah itu benteng yang paling kuat. Dekengannya pusat lah kira-kira. Jadi dekengannya langsung Allah, dan itu terkonfirmasi ternyata. Al-Quran mengatakan innalladzina taqaw idza masathum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru faidahum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 201, orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah ketika dapat was-was, dapat godaan dari setan, maka dia segera mengingat Allah.
dia segera berzikir, dan ketika zikir dilakukan maka seketika orang tadi kemudian menyadari kesalahan. Oh iya, ini godaan, ini was-was, ini perangkap iblis, sehingga dia tidak terperangkap dan tidak jadi melakukan hal-hal yang didorong, yang sesungguhnya itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga apa? Yaitu berlindung kepada Allah. Ini banyak ayat-ayat yang mengabarkan kepada kita, fa imma yanzaghannaka minasyaiton, maka fazhun, apabila ada godaan setan kepada kita, fasta'id billahi innahu samiul alim, segera mohon perlindungan kepada Allah karena Allah Maha mendengar lagi Maha. Jadi kita diajurkan ta'awud kan. Kalau melakukan sesuatu jangan bismillah dulu. Sebelum bismillah harus ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaiton. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari talbis, dari godaan, dari perangkat, dari was-was setan. Baru bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah tahapan ketiga agar terhindar dari talbis iblis. Yang keempat apa? Yaitu bagaimana kita bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Dengan itu maka kemudian ada semacam watawasau bil haq watawabis sabar. Kalau kita sedang tergoda oleh perangkat iblis, segera diingatkan oleh orang-orang yang soleh yang kita bersamai itu, sehingga kemudian akan terjaga batin kita, terjaga ucapan kita, terjaga pikiran-pikiran kita, jangan sampai mengikuti keinginan-keinginan iblis sehingga kita masuk ke dalam perangkap mereka. Dan yang terakhir saya kira, tidak boleh tidak, kita harus sering-sering menghadiri majelis zikir, kita sering-sering menghadiri majelis ilmu. Paling tidak kalau kita nambah ilmu terus, tahulah kira-kira oh perangkap-perangkap iblis itu seperti ini, sehingga kita segera mengatakan Masya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita segera ingat dan tidak terlanjur kemudian karena ketidaktahuan kita ternyata telah terperangkap oleh perangkap-perangkap yang begitu indah kadang-kadang terlihat dari iblis atau setan. Itulah teman-teman semua satu buku yang menarik yang saya kira cukup penting kita baca, yang ditulis oleh Ibnul Jauzi tentang talbis iblis. Kira-kira isinya bagaimana kita dibimbing oleh buku itu mengetahui perangkap-perangkap apa saja yang dilakukan oleh iblis untuk menjadikan manusia teman mereka di neraka kelak, dan cara apa saja yang kita bisa lakukan untuk menghindari atau terhindar dari talbis iblis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.